Halo saudara, selamat malam. Anda menyaksikan Breaking News di keberangkatan kloter pertama Jemaah Haji Indonesia. Bersama saya, Elgin Fridianto. Saudara, pemberangkatan Jemaah Haji dilakukan secara bertahap, mulai dari 22 April besok hingga 21 Mei 2026. Menandai musim haji, saudara, Ka'bah diselimuti kain putih di bagian bawah sebagai tradisi dimulainya persiapan ibadah haji 2026. Kain putih melambangkan ihram, sekaligus melindungi kain kiswah hitam dari kerusakan dan kotoran akibat padatnya jemaah. Kain putih ini melambangkan kesucian dan kesetaraan. Pemasangan kain putih merupakan tradisi tahunan saat kiswah dinaikkan setinggi 3 meter. Sementara di bagian bawahnya dibalut ihram putih panjang yang mengelilinginya. Prosesi ini menegaskan persiapan intensif Arab Saudi dalam menyambut jemaah haji dari seluruh dunia. Jelang penyelenggaraan ibadah haji 2026, pemerintah Arab Saudi memperketat akses masuk ke kota Mekah bagi siapapun yang tidak memiliki izin resmi. Kebijakan pengetatan akses masuk kota Mekah mulai diberlakukan sejak 13 April 2026, saudara. Dengan pengetatan ini, hanya orang-orang dengan kriteria tertentu yang diperbolehkan memasuki wilayah Mekah, yakni pemegang izin tinggal yang diterbitkan di Mekah, pemegang visa haji resmi, dan pekerja yang memiliki izin kerja di area tempat-tempat suci. Bagi yang tidak memenuhi ketentuan maksud kami, akan dimintai kembali ke pos pemeriksaan yang tersebar di pintu-pintu masuk kota Mekah. Saudara, sebanyak 118 hotel telah disiapkan untuk menampung jemaah haji Indonesia gelombang pertama di Madinah, Arab Saudi. Nantinya, tiap kamar hotel akan diisi 3 hingga 5 calon haji Indonesia. Pembagian hotel jemaah akan terbagi dalam 3 wilayah, saudara, yakni utara, barat, dan selatan. Dengan jarak 50 hingga 700 meter dari Masjid Nabawi, hotel-hotel tersebut nantinya akan dikelola 5 sektor kerja. Tiap kamar akan diisi 3 hingga 5 orang. Setiap kamar hotel dilengkapi kamar mandi serta fasilitas pendukung lainnya seperti kulkas, meja, dan alat pengering rambut. Karakteristik hotel di Madinah yang tak terlalu besar menjadi tantangan di tengah besarnya jumlah jemaah haji Indonesia, sehingga akan ada skema pecah hotel bagi beberapa kloter jemaah. Misalnya hotel ini kapasitasnya 3 kloter, 1000 misalnya, 400, 400, 400 misalnya. Nah, ternyata yang datang misalnya hanya 1000, ternyata yang datang 3 kloter. Kalau 400, 400, 400 berarti kan 1200. Nah, kloter pertama masih utuh, kloter kedua utuh. Nah, kloter ketiga karena misalnya ini hanya tinggal 200 sisa kapasitas di hotel ini, maka tidak mungkin yang 200 itu kita pindahkan agar kemudian ini hanya diisi oleh 800, jadi 200-nya kita kosongkan. Nah, ini malah jadi temuan. Sehingga oleh karena itu tetap saja 200-nya kita isi dan 200-nya kita pindahkan ke hotel yang lainnya, sehingga yang 1000 ini tetap terisi penuh dan 200-nya kita pindahkan ke hotel yang lainnya. Sebenarnya di Mekah juga sama seperti itu. Saudara, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf melepas keberangkatan 391 calon haji kloter pertama di Asrama Haji Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat menuju Bandara Soekarno-Hatta. Nantinya, jemaah haji ini akan menuju Madinah dengan penerbangan pukul 00.45 waktu Indonesia Barat. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menegaskan bahwa seluruh petugas yang lebih dahulu sampai sudah siap untuk menyambut jemaah yang akan tiba di Madinah esok hari. Dan insya Allah sekitar jam 1-an mereka akan meninggalkan tanah air menuju tanah suci. Mudah-mudahan mereka bisa berangkat dengan lancar, sehat di sana dan pulang pun dengan sehat dengan menjadi haji yang mabrur dan murah. Itu. Mereka laporan terus, persiapannya sudah matang, tinggal menunggu kedatangan rombongan awal ini.
Tangis haru mengiringi pemberangkatan 1.552 calon haji kloter pertama asal kota Tangerang, Banten yang dilepas langsung Gubernur Banten Andres Soni di Masjid Raya Al-Azom, kota Tangerang, Selasa malam. Penyelenggaraan haji tahun ini, jemaah haji Banten tidak lagi bergabung dengan asrama haji Pondok Gede, melainkan menggunakan asrama haji di Grand El Hadj Cipondoh, kota Tangerang. Bersama dengan Pak Wali Kota, juga dengan Pak Kanwil Kemenhaj Provinsi Banten, melepas kloter pertama, kloter 1 JKB Kota Tangerang, Provinsi Banten untuk pemberangkatan haji. Syukur alhamdulillah juga ini kali pertama pemberangkatan jamaah haji Provinsi Banten melalui embarkasi asrama haji Cipondoh, Grand El Hadj Cipondoh. Dan saudara, untuk mengetahui informasi terkini keberangkatan jemaah calon haji, kita sudah bersama jurnalis Kompas TV, ada Medina Andas dan juru kamera Ian Faris dari Bandara Soekarno-Hatta. Medina, jam berapa jemaah calon haji berangkat menuju Tanah Suci? Apa saja yang sudah disiapkan Kementerian Haji terkait keberangkatan, termasuk bagaimana proses keimigrasiannya, Medina? Betul Elgin dan juga saudara, untuk saat ini memang saya melaporkan langsung dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, tepatnya di Terminal 2F, yang dimana memang Terminal 2F ini dikhususkan untuk keberangkatan para calon jemaah haji atau calhaj begitu, yang dimana para calon jemaah haji ini sudah tiba di Terminal 2F tepatnya pada pukul 21:45 waktu Indonesia Barat yang lalu, dan memasuki gate 6 yang ada di belakang saya saat ini. Dan yang tiba ini memang merupakan kloter pertama dari asrama haji Pondok Gede Embarkasi Jakarta Timur, yang dimana sebelumnya mereka juga sudah melakukan prosesi pelepasan di asrama haji pada pukul 21 waktu Indonesia Barat dan tiba di Terminal 2F pada pukul 21:45 waktu Indonesia Barat. Dan juga tadi ada beberapa bus yang sudah tiba dan ada total 391 jemaah yang sudah tiba dan juga melakukan proses atau agenda selanjutnya dengan memasuki gate 6 yang ada di belakang saya saat ini. Dan juga tadi saya sempat berbincang dengan beberapa pihak bandara, ini memang juga sudah menyediakan berbagai macam fasilitas seperti fasilitas ibadah, yang dimana untuk fasilitas ibadahnya sendiri ini sudah disediakan dan dapat mencakup sekitar 1.000 jamaah. Dan selain fasilitas ibadah, ini juga sudah disediakan posko kesehatan di Terminal 2F, yang dimana untuk posko kesehatan ini nantinya untuk mengantisipasi jika ada jemaah haji yang merasa kurang fit bisa langsung dilarikan ke posko kesehatan. Selain posko kesehatan, kemudian juga ada fasilitas ibadah, juga sudah disediakan ruang tunggu, tepatnya ada 4 ruang tunggu, yang dimana satu ruang tunggunya ini dapat mencakup 450 calon jemaah haji untuk mengantisipasi jika terjadinya keterlambatan atau delay penerbangan begitu, maka dari calon jemaah haji ini juga dapat untuk beristirahat di ruang tunggu yang sudah disediakan. Dan selain ruang tunggu, kemudian posko kesehatan dan juga area ibadah begitu, dari Kementerian Haji dan Umroh dan juga pihak imigrasi ini juga sudah bekerja sama dengan imigrasi Arab Saudi dengan menyediakan Mekah Route, yang dimana Mekah Route ini diperuntukkan untuk menunjang kenyamanan para calon jemaah haji agar tidak perlu melakukan lagi proses clearance imigrasi pada saat tiba di Arab Saudi nanti. Jadi untuk proses clearance imigrasi ini sudah diselesaikan pada saat keberangkatan sebelum menuju ke Arab Saudi. Dan untuk lebih jelasnya lagi bagaimana mekanisme dari Mekah Route ini dan bagaimana Mekah Route ini dapat mempermudah arus keberangkatan haji bagi para calon jemaah haji ini, akan kami paparkan wawancara kami dengan Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Soekarno-Hatta, Galih Kartika Perdana, yang sudah kami siapkan untuk Anda. Perlakuan kita imigrasi bagi calon jamaah haji hands on, saya sampaikan itu hands on, mulai dari proses pembuatan paspor sampai clearance keberangkatan dilakukan di embarkasi. Untuk Soekarno-Hatta mengcater embarkasi Pondok Gede, kemudian Bekasi,
dan Banten, Cipondoh ya. Nah, jadi petugas imigrasi yang datang ke embarkasi, ke asrama haji untuk melakukan clearance. Dari sana calon jamaah haji diberangkatkan langsung ke Terminal 2F Soekarno-Hatta, tidak perlu lagi clearance ke imigrasi untuk keberangkatan. Nah, Mekah Route kan seharusnya petugas imigrasi Indonesia yang mengclearance untuk keberangkatannya. Namun tidak demikian. Nah, Mekah Route seharusnya mereka clearance pada saat kedatangan nanti di Saudi Arabia, digeser clearance-nya itu di Soekarno-Hatta. Jadi once calon jamaah haji tiba di Saudi Arabia, tinggal langsung ke pemondokan ataupun ke agenda selanjutnya tanpa harus clearance keimigrasian lagi pada saat ketibaan. Jadi semuanya dimudahkan dan semuanya prosesnya dimajukan seamless. Ya, itu dia Elgin dan juga saudara, pernyataan dari Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus TPI Soekarno-Hatta, Galih Kartika Perdana, yang menjelaskan bagaimana proses Mekah Route ini dapat memperlancar arus keberangkatan calon jemaah haji tahun 2026 atau 1447 Hijriah, yang dimana memang untuk kloter 1 ini nantinya dijadwalkan untuk berangkat pada pukul 00:45 waktu Indonesia Barat, yang sudah juga memasuki hari esok Rabu 22 April 2026 atau bertepatan dengan tanggal 5 bulan Zulkaidah 1447 Hijriah. Dan tentunya para jemaah ini berharap agar proses ibadah haji ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat akhirnya nanti setelah selesai kembali ke tanah air dengan kondisi yang sehat dan juga lancar. Begitu Elgin. Baik, Medina, apakah ada informasi jumlah atau jadwal keberangkatan esok hari ada berapa? Betul Elgin, jadi tadi kami juga sempat berbicara dengan pihak bandara, begitu memang untuk esok hari, tepatnya pada tanggal 22 April 2026, nantinya juga akan ada beberapa kloter yang akan diberangkatkan, dan untuk Jakarta sendiri ini nantinya untuk pesawatnya akan berangkat pada pukul 7:55 waktu Indonesia Barat, sehingga tentunya kami akan kawal terus bagaimana informasi perkembangan mengenai jika adanya update mengenai jam keberangkatan untuk para calon jemaah haji, dan nantinya akan kami laporkan kepada Anda. Gitu Elgin. Baik, terima kasih informasinya Medina Andas dan juga juru kamera Ian Faris. Selamat bertugas kembali. Dan saudara, breaking news Kompas TV akan kembali usai jeda. Jangan beranjak dulu. Jangan lompat ke kesimpulan tanpa menjelaskan dirinya. Gaji tidak naik ya. Hanya 5.000 orang. Bahwa hal tersebut tidak boleh. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Ketahui berita dan informasi seputar kekhasan, gagasan, tantangan, serta inovasi di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota di seluruh tanah air yang terajut menjadi inspirasi bagi bangsa. Berbagai informasi aktual dan menarik dari berbagai daerah di tanah air dalam Jurnal Nusantara. Ikuti Jurnal Nusantara setiap hari pukul 6:30 pagi live di Kompas TV. Anda kembali di Breaking News Kompas TV, saudara, masih bersama saya Elgin Fredianto. Saudara, pemerintah jamin keamanan jemaah haji di tengah konflik Timur Tengah antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat. Mitigasi evakuasi pun disiapkan jika eskalasi konflik terus meningkat. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak bilang Presiden Prabowo Subianto telah menugaskan Kemenhaj guna memastikan keamanan jemaah haji selama masa ibadah haji 2026. Kemenhaj libatkan TNI, Polri, Ditjen Imigrasi, Kementerian Perhubungan, hingga Kementerian Perdagangan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan jemaah haji di Tanah Suci. Koordinasi secara berkala juga terus dilakukan dengan Kerajaan Arab Saudi. Meski sudah dipastikan aman, Daniel bilang pemerintah tetap menyiapkan sejumlah antisipasi jika konflik di Timur Tengah terus meningkat.
Saya cek di sana, semua menyatakan, terutama dari pihak kerajaan Saudi Arabia, everything is okay. Mereka sebutkan no worry, kami mempersiapkan semuanya dengan serius, dengan aman dan nyaman. Jadi ada garansi dari pemerintahan kerajaan Saudi Arabia bahwasannya keamanan dan kenyamanan jamaah dari seluruh dunia itu mereka jamin. Berangkat dari jaminan itulah kemudian Presiden kemudian menyatakan kita tetap memberangkatkan jamaah haji kita tahun ini. Jadi ada 2 jaminan yang diminta oleh Presiden. Pertama jaminan keamanan penerbangan, kemudian adalah jaminan logistik. Karena kondisi perang kan bisa eskalatif, bisa juga deeskalatif. Ini dinamika dan ketidakpastiannya tinggi. Nah, oleh sebab itu Presiden kemarin 2 minggu yang lalu mengutus saya untuk memastikan ada jaminan penuh dari pemerintah Kerajaan Saudi Arabia dan mereka menyatakan menjamin penuh dan mereka tidak pernah sampai hari ini menyatakan ada hambatan. Jadi ya kita percaya penuh dengan Kerajaan Saudi Arabia. Saudara, sebanyak 23 dapur catering bersiap melayani konsumsi jemaah haji Indonesia di Madinah, Arab Saudi. Nantinya jemaah haji akan disajikan menu makanan khas cita rasa Nusantara. Bahan-bahan makanan dan bumbu yang digunakan untuk mengolah menu makanan jemaah didatangkan langsung dari tanah air. Bahkan, koki yang memasaknya di dapur pun merupakan juru masak asal Indonesia. Nantinya, jemaah haji akan diberikan 27 kali makan selama berada di Madinah, Arab Saudi. Menu yang diberikan pun akan beragam, namun memiliki cita rasa khas Indonesia. Menu khusus untuk jemaah lansia juga disiapkan untuk menyesuaikan kebutuhan jemaah haji Indonesia selama di Tanah Suci. Kita sekarang banyak di daging juga ya, daging sampai 1 minggu terlihat preparan. Untuk lansia memang kita sesuai kontrak yang telah dibuat. Juga jemaah nanti bisa request menu khusus untuk lansia. Nanti untuk lansia ini menu sebenarnya sama, tapi misalkan nasinya dibuat bubur, bisa dibuat bubur, dan untuk menunya dibuat lebih lunak lagi agar bisa dicerna untuk lansia ya. Sebanyak 360 calon haji kloter 1 embarkasi Solo siap diberangkatkan dari asrama haji Donohudan Boyolali, Jawa Tengah menuju Arab Saudi. Keberangkatan dijadwalkan pukul 1 dini hari waktu Indonesia Barat. Sebelum berangkat ke Tanah Suci, acara pelepasan digelar di Gedung Musdalifah, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Jemaah haji dan petugas kemudian menuju Bandara Adi Sumarmo yang dilanjutkan diterbangkan menuju Madinah, Arab Saudi pada Rabu dini hari pukul 01.09 waktu Indonesia Barat. Ibu Samratin Tarmiti Abdullah, Ibu Nadia Mawilawati Kromo. Sementara itu sebanyak 387 calon haji kloter pertama embarkasi Makassar tiba di Bandara Sultan Hasanuddin Maros. Sebanyak 387 calon haji asal Sopeng, sebanyak 386 calon haji asal Sopeng dan 1 orang dari Makassar tiba di Bandara Sultan Hasanuddin Maros Selasa malam. Mereka didampingi 6 petugas haji dengan total 393 orang. Sebelumnya, jemaah haji telah mengikuti serangkaian proses administrasi dan pemeriksaan kesehatan. Selanjutnya, para jemaah haji ini akan berangkat ke Tanah Suci pada Rabu dini hari. Untuk meningkatkan pelayanan kepada jemaah haji, khususnya dalam proses keimigrasian, 7 konter layanan Mekarut telah disiapkan di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Maros, Sulawesi Selatan. Dengan layanan Mekarut, jemaah haji dapat menyelesaikan proses imigrasi Arab Saudi langsung di bandara keberangkatan. Sehingga setiba di Tanah Suci, jemaah haji tidak perlu lagi mengantre di bandara kedatangan sebelum menuju akomodasi masing-masing. Mekarut ini
ini adalah bagian kemudahan bagi calon jemaah haji untuk mereka terbang menuju ke Jeddah ataupun Madinah, sehingga di lokasi tujuan mereka sudah tidak lagi melakukan pengecapan paspor. Seluruh paspor itu terselesaikan di Indonesia. Adapun fasilitas yang sudah dipersiapkan adalah setelah mereka dari asrama haji, mereka proses untuk bagasi, terus X-ray cabin dan lain-lain. Mereka dari asrama naik kendaraan bus menuju ke apron kita, masuk ke ruang holding. Dan saudara, kita pantau keberangkatan jemaah haji kloter 1 embarkasi Solo dari Boyolali, Jawa Tengah. Ada jurnalis Kompas TV Gesi Lutfia dan juru kamera Dedi Setio dari Bandara Adi Sumarmo. Serta keberangkatan jemaah haji kloter 1 embarkasi Makassar ada jurnalis Kompas TV Gufran Lamataha dan juru kamera Rama Pratama. Kita ke Gesi terlebih dahulu. Gesi, bagaimana persiapan keberangkatan jemaah haji di sana? Ada cerita unik kah? Ya, Elgin dan juga saudara, menyapa Anda dari Bandara Adi Sumarmo, Solo, Jawa Tengah. Saat ini sebanyak 390 para jemaah haji ini akan diberangkatkan pada kloter pertama begitu ya, menuju ke Saudi Arabia. Kalau berbicara tentang cerita unik, sedari sore tadi, bahkan sedari kemarin begitu ya, pada saat koper-koper para jemaah haji ini datang begitu ke asrama Dono Hudan yang ada di Boyolali, Jawa Tengah ini, ada banyak hal yang bisa disoroti dan juga menarik. Mereka ini membawa oleh-oleh begitu ya di koper mereka masing-masing, seperti dengan menempeli sandal anak, kemudian ada bola tenis, bahkan ada boneka atau rumbai-rumbai dari rafia begitu. Hal ini bertujuan agar koper yang mereka bawa ini nantinya lebih mudah dikenali atau tidak tertukar. Namun selain itu, kehikmatan juga pada dini hari ini terasa, Elgin, di mana sebanyak 390 jemaah haji ini nantinya akan mengikuti penerbangan begitu ya dari Bandara Adi Sumarmo Solo menuju ke Saudi Arabia dalam kloter pertama begitu. Dan mereka ini tentunya meskipun dini hari harus berangkat ini terlihat semangat sekali, dan tentunya tadi sebelum mereka sampai ke bandara ini, berada di belakang saya ini, mereka juga tadi sempat mengikuti pelepasan terlebih dahulu begitu dari asrama Dono Hudan yang dipandu langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin. Tadi sempat kami mendengar beliau ini juga memberikan semangat untuk beribadah bagi para jemaah. Selain itu juga tentunya pesan untuk tetap menjaga kesehatan agar bisa kembali ke Indonesia nantinya dengan sehat walafiat juga. Dan kalau saya perhatikan sedari tadi, Elki dan juga saudara, fasilitas yang diberikan oleh panitia pemberangkatan haji begitu ya dari Solo, Jawa Tengah ini sendiri juga sangat-sangat baik dan juga ramah terhadap lansia. Di mana kalau kita melihat dari kedatangan pada saat saya menunggu di bandara ini, yang pertama ini memang rombongan dari lansia yang menggunakan kursi roda begitu. Jadi memang dari awal bis ini turun begitu ya, bis ini diberangkatkan satu persatu. Ini rombongan pertama yang tiba ini adalah para lansia ataupun juga jemaah disabilitas begitu yang memerlukan kursi roda. Namun tentunya pihak atau panitia ini juga memberikan pelayanan terbaik begitu, dan juga memang keberangkatan ini nantinya direncanakan akan langsung terjadi pada pukul 01.09 waktu Indonesia Barat. Selain itu yang menarik juga berbeda dengan tahun 2025 kemarin, untuk pemberangkatan di 2026 ini seluruh aktivitas administrasi ini sudah diselesaikan dari tanah air begitu. Jadi para jemaah ini nantinya sampai ke Arab Saudi sudah langsung bisa beristirahat tanpa harus mengantri untuk melakukan aktivasi atau administrasi lainnya di Bandara Saudi Arabia. Nah ini juga yang disediakan di Bandara Adi Sumarmo Solo, Jawa Tengah, di mana ada Mekah Route begitu ya, yang mana setelah para jemaah haji ini datang atau turun dari bus dari asrama haji mereka ini akan langsung dipandu untuk berjalan begitu ya ke Mekah Route untuk melakukan aktivasi ataupun pengecekan imigrasi dari pihak Saudi Arabia secara langsung. Baru sekitar per orangnya ini estimasinya adalah 10 hingga 15 menit akan langsung menuju ke pesawat mereka dan akan melakukan take off menuju ke Saudi Arabia. Hal ini tentunya diharapkan dapat mengurangi kelelahan dan juga mempercepat seluruh prosesi untuk menuju ke Saudi Arabia begitu ya, sehingga para jemaah ini sampai sana bisa langsung beristirahat dan juga bisa melaksanakan ibadah mereka dengan fresh begitu dan tidak perlu mengantri lagi.
Selain itu juga kalau dilihat yang menarik ini, meskipun berangkat jam 1 malam begitu ya, mereka ini tetap semangat dan juga sangat-sangat patuh terhadap aturan yang juga diberlakukan di sini. Karena memang tidak sedikit ya, pada kloter pertama ini, Elgin, yang diberangkatkan kan sekitar 390 dan mayoritas ini memang berasal dari Kabupaten Tegal. Di mana kalau saya tadi berbincang-bincang, kalau dari Bandara Adi Sumarmo sendiri ini nantinya akan ada 3 pemberangkatan setiap harinya. Yang pertama ini pukul 01 dini hari, kemudian disusul pada siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan juga pemberangkatan terakhir itu pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ini akan terus berlangsung dari tanggal 22 April ini sampai dengan 21 Mei 2026, di mana seluruhnya jemaah nanti akan langsung beribadah ya, di Saudi Arabia, Elgin. Baik, Gesi. Selanjutnya kita akan bergeser ke Maros. Ada Gufran Lamataha di sana. Gufran, berapa jemaah calon haji yang berangkat ke Tanah Suci malam ini? Seperti apa penerapan layanan fast track imigrasi di sana? Dan apakah sudah ada informasi untuk jemaah haji kloter selanjutnya yang kapan akan diberangkatkan? Calon haji yang berada di embarkasi Makassar, memang kalau menurut jadwal ini mereka memang sudah berada sekarang di counter ataupun juga di gate keberangkatan, sembari menunggu nanti masuk ke fast track seperti yang Anda tadi sebutkan untuk bisa melakukan proses pengecekan ulang gitu ya, dokumen imigrasi dan juga segala bentuk persiapan dokumen administrasi untuk bisa menuju ke penerbangan mereka ke Tanah Suci. Untuk jumlah kloter pertama dari embarkasi Makassar ini berjumlah 387 orang. Dari 386 ini berasal dari Kabupaten Sopeng dan 1 orang ini berasal dari Kota Makassar yang memang pada hari ini sudah diterima di Asrama Haji Sudiang sejak pagi tadi pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Lalu apa saja yang mereka laksanakan selama berada di Asrama Haji Sudiang hingga menunggu keberangkatan? Tentunya ada beberapa proses yang harus dilalui oleh jemaah calon haji embarkasi Makassar, diantaranya pada saat mereka diterima oleh PPIH di embarkasi Makassar, ini kemudian mereka masuk di aula penerimaan untuk bisa duduk sesuai dengan nama dan juga identitas mereka masing-masing, karena memang pada saat itu juga mereka akan mendapatkan layanan one stop service begitu ya, akan di mana PPIH embarkasi Makassar ini akan menjemput bola menuju ke calon haji untuk kemudian bisa memeriksa berbagai macam dokumen dan juga kesiapan, salah satunya juga dengan memeriksa kesehatan. Apakah memang calon haji ini layak untuk bisa melakukan penerbangan dan juga melaksanakan serangkaian ibadah haji di Tanah Suci atau tidak. Kalau memang nanti di saat pemeriksaan kesehatan ini tidak ditemukan ataupun juga ditemukan itu ya kondisi fisik yang tidak layak, itu nanti akan diperiksa lebih lanjut, dibawa ke fasilitas terdekat untuk nanti memutuskan apakah bisa diberangkatkan atau tidak. Selanjutnya memang kami informasikan selain mendapatkan layanan one stop service, PPIH embarkasi Makassar dan juga Kementerian Haji dan Umrah memang mengimbau kepada seluruh PPIH embarkasi yang ada di Indonesia untuk bisa melakukan pelayanan one stop service dan juga ramah lansia, sehingga ini juga bisa memangkas begitu ya waktu perayaan ataupun juga seremoni dan bisa kemudian bergerak untuk melakukan pemeriksaan selanjutnya. Selanjutnya dapat kami informasikan juga kepada jemaah calon haji ini nantinya akan melakukan proses untuk mendapatkan pengarahan ya bagaimana kemudian menggunakan fasilitas pesawat bagi jemaah yang khususnya baru pertama kali menggunakan pesawat, karena memang seperti yang kita ketahui perjalanan dari Makassar menuju ke Madinah ini memakan beberapa jam lamanya, sehingga penggunaan toilet, terus kemudian juga seat belt, duduk sesuai dengan nomor kursi dan lain sebagainya ini perlu diberikan penjelasan lebih lanjut sebelum kemudian menaiki pesawat untuk boarding. Kloter pertama dari embarkasi Makassar ini dijadwalkan akan kemudian berangkat pada pukul 3.20 dini hari waktu Indonesia Tengah. Selain itu juga layanan fast track yang seperti Anda sebutkan tadi, ini juga sudah dimaksimalkan berada di Bandara Sultan Hasanuddin. Jadi petugas imigrasian dari Tanah Suci begitu ya sudah kemudian layanannya berada di Bandara Sultan Hasanuddin, sehingga
pengecekan proses dokumentasi imigrasi ini tidak dilakukan pada saat tiba di Tanah Suci, melainkan sebelum mereka berangkat. Sehingga memang ketika tiba di Tanah Suci ini calon haji sudah bisa kemudian fokus untuk menuju ke hotel ataupun juga akomodasi mereka masing-masing tanpa harus menunggu antrian untuk pemeriksaan dokumen resmi termasuk dengan imigrasi itu sendiri. Selain itu juga yang berbeda tahun ini dapat kami informasikan pembagian kartu nusuk ini juga sudah diberikan sebelum jemaah haji berangkat ke Tanah Suci. Biasanya memang kartu ini akan dibagikan setelah jemaah sudah berada di Tanah Suci, namun untuk proses efisiensi dan juga kelancaran pemeriksaan dokumen selama ataupun juga sewaktu calon haji tiba di Tanah Suci ini kemudian dibalik gitu ya pemeriksaannya ataupun juga pemberian kartu nusuknya ini kemudian didahulukan sebelum calon haji berangkat ke Tanah Suci. Seperti yang kita ketahui, kartu nusuk ini merupakan smart card ataupun juga kartu pintar yang berisi digital dan juga barcode yang berisi identitas jemaah, di mana ini merupakan termasuk juga akses izin kepada calon haji begitu ya pada saat melakukan proses rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Karena tanpa ini juga ini calon jemaah haji akan mendapatkan pengawasan ataupun juga terbatas untuk mengakses tempat-tempat yang sudah menjadi rujukan ataupun juga rangkaian proses pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci. Sehingga ini juga memudahkan jamaah tanpa harus mengeluarkan ataupun juga menunjukkan paspor mereka ke petugas di Tanah Suci, namun dengan membawa barcode ataupun juga smart digital ini, mereka bisa kemudian menggunakan misalnya fasilitas bus dari hotel menuju ke Masjid Nabawi ataupun juga Masjidil Haram di Mekah, Arab Saudi. Tentu saja ini juga bisa kemudian menghemat tenaga, karena memang seperti yang kita ketahui kebanyakan jemaah calon haji ini sudah berusia tua ataupun juga sudah lansia seperti itu. Berikutnya adalah yang kita ketahui proses imigrasi atau biasa disebut dengan Mecca Road ini merupakan proses imigrasi Arab Saudi di Bandara Sultan Hasanuddin. Ini juga sudah disiapkan dari bandara sendiri, juga berkomitmen akan membantu dan juga melayani calon jemaah haji untuk bisa melakukan proses imigrasi baik pada saat mereka melewati ataupun juga berada di counter Mecca Road ataupun juga pelayanan dan juga pendampingan hingga mereka kemudian memasuki pesawat mereka masing-masing yang jadwalnya akan berangkat ataupun juga akan terbang dari Bandara Sultan Hasanuddin ini pada pukul 3.20 sesaat lagi waktu Indonesia Tengah. Seperti yang kita ketahui juga pihak bandara ini tentunya sudah berkoordinasi dengan dan juga menyiapkan sebanyak kurang lebih 33 personil gitu ya petugas keamanan. Baik. Kasar untuk bisa mendampingi calon jemaah haji. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih untuk informasi Anda. Ada Gufran Lamataha dan juga Rama Pratama. Dan sebelumnya informasi dari Gesi Lutfia dan juga Dedi Setio. Selamat bertugas kembali, rekan-rekan. Dan saudara jangan beranjak dulu karena breaking news Kompas TV akan kembali usai jeda.